Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kegiatan yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita buka berjalan lancar. Doa kepada Yang Maha Esa dimulai. Doa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sudah makan? Sudah. Yang belum itu kenapa? Ya tugas. Ya sempat, Pak. Sempat, Pak. Ya nggak sempat dia selesai. Kalian semua ini udah ketemu semua kan? Belum. Bisa belum? Beda kelas, Pak. Sebelum kita kenalannya kita briefing dulu lah ya. Ya. Ya, Pak. Kalian udah semangat banget ya kalian. Iya. Masih pagi loh kan? Nanti makan, Pak. Nanti lapor. Makanya sarapan dulu kan. Kita main gamenya itu ya melatih fokus dan kecepatannya. Kenapa deg-degan? Konten ya, nggak makan. Awal cara mainnya itu seperti ini ya. Nanti bapak bilang bapak nyanyikan sebuah lagu seperti fokus, 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 fokus. Jawab dengan cepat, cepat. Yang saya tunjukkan, nah, itu ya. Oke? Terus siapa ya? Misalnya Pak, bisa di apa ya? Di soal. Misalnya, coba nama kamu. Oke. Jangan ada kotak jangan mikir. Langsung jawab. Oke. Terserah apa yang keluar. Iya, terserah. Jadi pertanyaannya dengan Bu? Apa? Kan karena Pokoknya cepat jawab. Jangan akem. ya gimana? Oke. Apa ya? Fokus, 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 fokus. Jawab soal dengan cepat. Yang saya tunjukkan, nah. Okelah. Cepat. Ayo. Rahmat. Siapa ibumu? Eli. Gimana kamu? Oh. Berapa saudaramu? Ya. Apa lagi ya? Fokus. Apa serius? Tadi malah itu ya. Siapa pacarmu? Oh, apa kan dibilang? Berapa satu kali satu? Satu. Yang salah kita ulang. Berapa 100 kali 0? 6. Ya, orang nih. Apa itu soalnya? Kenapa nggak mau? Nggak mau kenalan dong. Soalnya udah mudah. Berapa 2 kali 10? Fokus. Ulang ya. Fokus. Jawab doa dengan cepat. Hanya tunjukkan apa. Mantanmu. Apa mantanmu? Ah, 2 kali 10. 50. 3 kali 3. 9. Kalian ya. Lainnya ada bagian ya. Ini itu kan. Terus apa lah kamu kayak gitu. Siap. Ya. 6 bagi 2. 6 bagi 2. Ya. 8 bagi 2. Nama plan kita.
gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah Pak, semut. peraturannya kayak mana? Ini katanya tahu. Tidak tahu. Nah, Gini. Kalau misalkan bapak sebut gajah, nanti saat semut kecil. Oke. Ya. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Kecil. Fokus. Ini masih pagi. Tolong fokus ya. Gajah semut, 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 gajah. Terus sampai ada yang satu selesai. Semut gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah 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 semut, gajah semut. Kecil. Ya. Kalian bisa kenal Bapak? Belum. Nama Bapak itu kepada Anda Prima. Bapak lahir di Jambi 17 November 1967. Dan alamat Bapak itu di nomor Kenanga 1 RT 29 Kelurahan Talang Batu, Kecamatan Palmerah. Ada lagi yang ditanyakan? Status Pak. Status Bapak masih single. Status alumni Pak, alumni dari SD, SMP, SMA. Semuanya? Ya. Alumni Bapak dari SD Pak. Itu Bapak bukan nggak SMP tapi MTS. Tahu kan? Tahu. Dan Bapak juga alumni dari SMA Negeri 2. Ya, ada lagi? Universitas. Bapak dari Universitas Jambi. Silahkan lulus. Oke. Adapun Bapak di sini mau memberikan kalian tentang layanan penguasaan konten. Itu layanan yang mana tujuan untuk kalian itu bisa mempraktekannya di lapangan. Adapun tujuan khusus yang akan saya harapkan dari layanan ini, yang pertama itu kalian bisa memahami bagaimana cara bersikap, berbicara dan berperilaku yang sopan dengan teman. Sekaligus memahami cara beretika, berbicara dan berperilaku yang sopan dengan orang yang lebih tua. Lalu kita lanjut nih, apa ingin bertanya? Apa itu sopan santun? Ya kan? Kalau menurut saya, sopan santun itu cara berperilaku pada orang lain dengan baik dan santun. Gitu, cara berperilaku yang baik dengan orang lain. Ada lagi? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Sebelum kita lanjut lagi ke materinya, apa ingin memperjelas lagi nih? Tugas kalian itu nanti itu menyimak materi yang Bapak sampaikan. Terus nanti kalian akan mempraktekkan. Praktekannya ya. Satu pasangan. Jumlah kita berapa orang jumlah kita? 10. Berarti ada 5 pasang ya. Oke, lanjut aja. Pengertian berbicara dan sopan santun. Sopan santun itu adalah hal mendasar bagaimana kita berhadapan dengan semua orang, bahkan bisa menjadi tolak ukur kepribadian seseorang. Berkaitan dari pengalaman saya sendiri yang mungkin masih kurang mengetahui tentang sopan santun, dan ada baiknya kita belajar lagi untuk menjaga etika kita. Etika dasar dalam komunikasi dengan orang tua harus diketahui dan dilakukan sejak dini, sehingga diharapkan etika ini akan menjadi kebiasaan dan dibawa dalam pergaulan hingga dewasa nanti. Nah, Bapak ingin bertanya nih, kenapa etika itu harus ditanamkan sejak dini? Silakan. Biar kalau besar itu, maksudnya biar kalau udah dewasa atau udah remaja bisa menghargai orang lain. Jadi karena udah ada sopan santun dari kecil, jadi waktu udah dewasa tuh kita tuh ngerti Pak gimana caranya buat menghargai orang yang lebih tua dari kita gitu. Bisa menjaga tutur kata, kelakuan sikap dan perbuatan juga. Oke.
Menurut siapa namanya ini? Safina. Menurut Safina, etika itu kenapa perlu diperhatikan? Agar ketika kita menjadi remaja dan dewasa, kita itu bisa bertutur kata dan sopan dan baik. Lebih lagi kepada orang kita dan ke orang lain. Nanti ada satu lagi yang masuk ke tangan. Siapa itu? Silakan. Kalau menurut Rana, kenapa sopan santun itu perlu diajarkan seperti ini agar anak tersebut tahu ya Pak, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa, dalam artian orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda, supaya dia pun juga bisa diterima di masyarakat. Oke, bagus. Menurut Rara, kenapa etika itu perlu dilakukan seperti ini? Karena ada peristiwa nanti itu ya sama seperti kata ya, Safina tadi, bahwasanya agar pas dewasa itu anak itu bisa bertutur kata dengan baik dan benar dengan orang yang lebih dewasa dari mereka. Oke, selanjutnya itu pengertian berbicara. Berbicara adalah mengeluarkan penyusun kata secara teratur melalui lisan sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicaranya. Bicara di sini diartikan sebagai bentuk komunikasi. Dengan bicara maka komunikasi dapat terjalin. Tetapi kata-kata tanpa arti pun sebenarnya bicara juga. Hanya saja belum dimasukkan ke dalam kategori komunikasi. Tujuan utama dari berbicara yaitu membuat lawan bicara mengerti apa yang dikatakannya. Tidak peduli bahasa apa yang dipakai, yang penting orang yang diajak berbicara menangkap dengan jelas maksudnya. Ini adalah akan kita bahas. Yang pertama mengenai cara beretika dan sopan santun berbicara, cara bersikap dan berperilaku yang sopan atau beretika terhadap orang tua, cara berkomunikasi dengan teman di sekolah, dan contoh perilaku santun dalam bergaul dengan teman sekelas. Ini cara beretika dan sopan santun dalam berbicara. Yang pertama itu berbicara harus menatap orang bicara. Di sini siapa yang kalau bicara sibuknya main HP? Ada? Ada. Kalau nggak ada berarti kalian bagus ya. Yang harus kalian perhatikan ketika berbicara adalah konsentrasikan diri kalian sepenuhnya pada bicara. Jangan melihat ke arah lain sehingga membuat lawan bicara tersinggung. Yang kedua, suara harus terdengar dengan jelas. Di sini kalau berbicara kalian itu suara kalian itu kecil, besar atau sedang? Sedang. Sesuai kondisi. Sesuai kondisi. Bagus ya. Sampai kita ya. Sampai kita harus menatap lawan bicara dan tak kalah pentingnya adalah menatap suara kita agar lawan bicara dapat menangkap dengan jelas apa yang sedang kita bicarakan. Tidak boleh terburu-buru dan jangan terlalu pelan. Yang ketiga itu gunakanlah tata bahasa yang baik dan benar. Jadi siapa yang sering pakai kata-kata singkatan atau bahasa jauh? Enggak. Bapak. Saya enggak tahu. Pasti. Saya enggak ada. Jarang Pak, jarang. Lah. Jamet Pak. Oh, jamet. Siapa jamet? Ada teman saya Pak. Oh. Kelas sebelah. Ya, enggak apa-apa. Bahasa itu dapat menunjukkan kualitas kepribadian dan latar belakang seseorang. Sebelum berbicara, sebaiknya kata-kata diatur terlebih dahulu. Jangan sampai di tengah kalimat tiba-tiba putus, karena kita tidak tahu apa yang akan kita bicarakan. Kalian sering nggak sih ya pas lagi ngomong ataupun pas lagi presentasi gitu, sering tiba-tiba terhenti di tengah-tengah? Sering Sering dong. Itulah. Tidak mengatur kata-kata terlebih dahulu. Yang keempat, dengan menggunakan nada suara yang tinggi. Bagaimana ada suara yang datar saja sehingga setiap orang dapat mendengarnya dengan baik. Kalau terlalu tinggi dikhawatirkan tidak semua pendengarnya dapat mendengar dengan baik. Tidak semua pendengar yang dapat mendengar dengan baik ini dalam artian itu ya si lawan bicara mungkin merasa kalau orang yang diajak berbicara ini menggunakan suara tinggi itu merasa kalau dia itu sedang marah. Yang kelima, pembicaramu jadi mengerti. Tujuan utama berbicara adalah untuk membuat lawan bicara mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Yes. Ini cara bersikap dan berperilaku yang sopan atau beretika terhadap orang tua. Di sini ada yang sering melawan orang tua? Tidak.
Ada yang pernah, ada yang enggak. Apa? Iya ya. Yang pertama itu jangan pernah membantah. Bila ada pendapat yang berbeda harus sampaikan dengan halus dan sopan. Yang kedua itu pamit kesalaman sebelum bepergian atau setelah bepergian. Nah, cara yang kedua ini kalian itu memperhatikannya beda. Ya, alhamdulillah. Ya. Yang ketiga jangan sekalipun menyela saat orang tua sedang berbicara. Yang keempat sama seperti yang satu, namun ini ya jangan bukan dengan keras kepala. Yang kelima bersikap hormat dalam keadaan emosi apapun. Baik kalian dalam suasana marah, sedih ataupun yang lainnya, kalian harus hormat pada orang yang lebih. Selanjutnya ada cara berkomunikasi dengan teman di sekolah. Yang pertama itu menatap lawan bicara dengan lembut, memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum. Murah senyum di sini jangan kalian artikan gitu ya, lalu senyum-senyum sendiri. Ya. Kalau kalian senyum sendiri, nanti tidak akan gila orang lain. Oke? Ya. Gunakan gerakan tubuh yang sopan dan wajar. Jujur, tidak berbohong. Siapa yang tidak berbohong? Aisyah. Indah, Pak. Indah. Indah ya. Selanjutnya itu bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik. Siapa di sini yang manggil kawan dengan sebutan yang aneh-aneh? Lili, Pak. Lili, ya. Amel. Apa lagi? Bella, Pak. Bella. Coba kasih lah. Siapa Indah? Indah lagi kan. Aduh, apa-apa. Kalau bisa ya diubah ya, kasihlah panggilan yang baik. Misalnya kayak jangan sayang lah. Kalau sayang ke teman yang cewek, nanti dikira kalian lesbi. Kan saya sebagai teman, sahabat. Best friend ya, best friend. Ya, bestie. Bestianya. Selanjutnya itu menggunakan bahasa pesan yang efektif dan efisien, tidak mudah emosi atau emosional, berinisiatif sebagai pembuka dialog, berbahasa yang baik, ramah dan sopan. Siapa yang di sini yang kalau ngomong tuh bahasanya sering apa-apa? Indah, Pak. Indah tadi kena. Ada lagi? Gak ada? Ini si Pak yang lebih sering, Pak. Bisa berikan ya? Coba bagi nanti kita praktek berubah ya. Selanjutnya itu menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan, bertingkah laku yang baik, ucapkan salam selamat malam, apa kabar, bagaimana keadaannya hari ini, menggunakan kata dan kalimat yang baik menyesuaikan dengan lingkungan, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara, bertingkah laku yang baik terhadap lawan bicara. Selanjutnya memakai pakaian yang rapi, menutup aurat dan sesuai sikon. Ini siapa nih yang sering nggak menutup auratnya? Sering ngomong. Tuh, pakai jilbab yang tutupnya diputar ke sini. Nah, itu jilbabnya. Nah, belum ke jilbabnya. Menutupi dada ya. Terus. Tidak mudah terpancing emosi lawan bicara, menerima segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi, mampu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara. Ya kalau bisa lawan bicara kalian suka emosian, jangan ada emosian. Karena kalau malah gitu, dihantam kalian. Selanjutnya menggunakan volume nada, intonasi suara serta kecepatan bicara yang baik. Kayak saya itu orangnya nggak bisa ngomong pelan-pelan, jadi ngomong cepat-cepat sering klip. Makanya tadi saya nampak menanya apa? Iya, contohnya. Jangan sering memotong pembicaraan orang lain. Siapa yang sering memotong pembicaraan orang lain? Siapa? Pilih. Ada lagi? Tidak ada. Kita masih belajar ya. Kadang nggak sadar sih, Pak. Manusia sih dia harus punya kesadaran. Iya, manusia. Penuh tempat dosa. Dosa. Selanjutnya itu jangan mendominasi pembicaraan, gunakan komunikasi dua arah yang seimbang.
ini faktor perilaku satu dalam bergaul dengan gaya keras. Yang pertama itu berbicara dengan bahasa yang baik. Sopan santun seseorang bisa dilihat dari caranya berbicara. Dengan bahasa yang baik ketika berbicara dengan teman. Bahasa yang baik artinya itu mudah dipahami, tidak kasar, tidak membuat orang lain tersinggung. Yang kedua itu tidak mengganggu teman. Siapa di sini sering mengganggu teman? Aisyah. Itu kalian kenapa kalian ganggu teman kalian? Tahu Pak, Gabut. jahil Pak, Gabut. Wah, gabut kata email. gabut. Jadi gabut dia nanti makan kali. Mengganggu teman itu merupakan kegiatan jahil yang berkuasaan tersendiri dari pelakunya. Namun, tanpa disadari bahwa kegiatan ini bisa membuat teman menjadi tersinggung dan bahkan tidak mau berteman. Jadi kalian kalau mengganggu teman itu, ya jangan marah. Kalau mau jahil itu sekedar-sekedarnya saja. Tuh bibir. Jangan terlalu tinggi ya nyanyinya. Bahaya. Tapi kita terus kan kayak gini. Ini berarti tapi itu emang benar enggak? Aku namanya benar. Kata pipi benar. Bener Kak, Bibi nggak tahu salah Pak. Pakai itu Pak. Ya kita nggak tahu sama benar ya. Lihat saja. Yang ketiga itu mendengar secara seksama. Ketika teman berbicara, cobalah untuk menatap matanya. Mendengarkannya dengan baik. Dengarkanlah terlebih dahulu aktivitas yang sedang dilakukan agar teman merasa berharga karena telah dilakukan. Yang keempat, mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini sangat penting. Karena ya perilaku ini bisa membuat orang yang mendengar itu merasa senang sehingga bisa dengan mudah diterima teman. Yang kelima, memberikan senyuman hangat. Senyuman hangat ya, bukan senyum sendiri-sendiri. Bukan senyum sendiri. Ya, senyuman hangat. Jangan senyum psikopat. Ini Pak, ini Pak. Kita dia yang Pak, kena. Bibi kalau senyum matanya sambil jeli Pak. Emang kayak gitu Pak, kan? Memang kayak gitu. Iya weh. Dia udah jalan dulu dikasih. Bila senyuman setiap hari. Meskipun hati sedang bersedih, karena senyuman ini termasuk cara untuk menyenangkan orang lain. Yang sedih itu tidak membuat gaduh. Siapa di sini sering buat gaduh gitu? Indah, Pak. Tidak. Lagi yang sering buat TikTok ataupun apa-apa. Roma jalan ala GTA, Pak. Ingat kalau email JJ Pak. Tapi pagon. Bahaya nih. Ada banget ini. Kayaknya nih. Ini apa? Masih muda, masih muda. Tidak membuat gaduh itu melakukan sebuah kegaduhan yang kelas demi mencari perhatian teman, demi mencari perhatian teman. Tentu merupakan perbuatan yang tidak baik, ya. Berapa yang bilang ya? Hal tersebut justru membuat semua orang merasa terganggu dan tidak punya teman baik. Jadi ya sering bikin gaduh itu hati-hati. Karena takutnya nanti ada teman yang enggak, yang terganggu sama kegaduhan kalian ini. Apa lagi? Berapa? Ketik terusin ya. Banyak. Udah. Makan Pak, memang Pak. Damai. Ini kita itu beretika ya. Ini nanti kalian berdua pasangan ya. Prakteknya itu. Yang ketujuh, minta izin jika pinjam alat tulis. Siapa di sini yang sering ngambil buku minta izin? Ingat Pak. Lagi. Udah.
kelas ya tidak akan luput dari pinjam barang teman kita. Kalau pinjam barang itu pinjam dengan teman, ada baiknya itu kita minta izin dulu, minta izin dulu ketika pinjamnya akan membuat teman lebih ikhlas. Kalau tadi bilang jangan dipaksa. Kalau kita butuh gimana Pak? Untuk soalnya nggak ada Pak. Ancam. Jangan diancam karena kita butuh kasih alasan. Kalau tadi nggak ada, tadi nggak ada terus malamnya. Ya, kamu tunggu orang yang datang. Kalau lama Tunggu dia orang yang datang. Masa kamu masuk ngambil? Kalau kita pinjam tapi kita bilangnya pinjam baru pada bilang Ikhlas ya tuh. Kalau dia nggak ikhlas, dia gimana? Nah, ikhlasin. kalau dia Kamu ibu. itu bukti kalau kalian buat teman kalian kuat. Kuat banget sih. Biasanya itu menghargai teman yang bertanya. Ini menghargai teman yang bertanya. Ya Pak. Seorang yang sedang bertanya kepada guru di kelas menandakan bahwa orang tersebut belum paham dengan pembelajaran yang disampaikan dan ini dijelaskan lebih lanjut. Cobalah untuk diam sejenak ketika ada yang bertanya, karena bisa jadi pertanyaannya berbobot sehingga jawabannya juga menarik. Jika tidak dimenangkannya, menjadi orang yang dia justru lebih baik. Oke, terima kasih. Ya, Udah ya Pak. apa? Ada ini Mbak. Mana ini? Oh, ini nih. Jadi kita sesuai kesepakatan ya, kita nanti ada praktek. Ada yang tanyakan nggak? Prakteknya apa? Gimana Pak prakteknya? Prakteknya itu ya kalian berbicara dengan pasangan itu ya. Ya. Ya Pak. Ada bicara yang sopan, yang tadi disesuaikan di PPT. Ya Bapak menampilkan tadi ya. Iya. Berarti atau waktu diulang lagi? Tidak Pak. Ini pasangannya pilih sendiri atau Bapak yang pilihkan? Khusus dua orang ini apa gitu? Oh, langsung. Nggak bisa. Tadi berantem. Apa yang juga Pak? Ya, khusus dua orang ini bapak satukan, yang lainnya boleh. Ya, tentukanlah. Pak, nanti ada sesi tanya jawab dah. Saya jawab. Nggak ada sih. Kamu mau? Ini mau nanya. Ya, silakan. Ya. Ini Pak, kan tadi kan dijelaskan nggak sih kalau kita komunikasi sama orang tua kan. Nah kalau jadi kan misalkan orang tua itu menyalahkan kita nih. Ya. Nah tapi kita kan ngerasa nggak salah. Gimana tuh kalau cara ngomong kita ke orang tua tuh kalau kita tuh nggak salah, tapi tetap orang tua tuh bilang kayak ini dengan nada tinggi Pak. Kan kita sebagai anak kan nggak boleh ngomong dengan nada tinggi kan. Jadi gimana tuh cara ngomong kita yang baik gitu kalau kita nggak salah? Pertanyaan itu bagaimana cara kita ngomong ke orang tua yang tetap ngotot menyalahkan kita padahal kita tidak salah, gitu kan? Iya Pak. Dari pengalaman saya pribadi nih, ya, saya sering sampaikan cara saya itu pertama sampaikan bahwasanya itu saya nggak salah. Kalau orang sampaikan bahwasanya kamu itu nggak salah ya, dengan baik, halus, ya. Jangan nada tinggi, yang ada nanti kamu dihajar sama dia. Ya. Setelah orang tua masih tetap menyatakan kamu salah, kamu cukup diam saja, jangan mengaku. Karena ya pasti akan berhenti lah orang tuanya. Itu kalau dari tidak ada teman lain. Dari Amerika kan? Menurut saya kalau seandainya orang tua terus menyalahkan kita, di saat itu kita diam aja kayak dengerin dulu. Nah setelah udah baru kayak kita tuh ngadap lagi ke orang tua kayak bicara baik-baik, kayak menjelaskan, ibu saya tuh tadi ini loh, ini dan itu bukan salah saya. Menurut saya seperti itu Pak. Ya, bagus ya.
di depan sini ya. Khusus 2 orang depan ini pipit dan Ayun depan. Yang lainnya boleh berjalan. Konteksnya setelah kalian mau teman sekelas ataupun orang yang waktunya 10 menit ya. Terus silakan tentukan pasangannya masing-masing. Ada maju ke depan. Pakai bahasa Inggris berarti. Kita nggak bisa lewat bahasa Jawa ya. Pak, ada gelas nggak, Pak? Pak, ini materinya bebas kan, Pak? Pokoknya itu bagaimana cara kalian berbicara, ketika sopan, tidak terlalu Terima kasih, Bagi yang sudah selesai, Pak. Ini Pak, ini dulu. ini konteksnya teman sekelas atau orang di luar. Beda kelas Pak. Ya. Tapi dulunya pernah itu SMP sama SMP ini. Yuk, musik yuk. Ngajak dulu. Hai. Udah lama gak ketemu ya kita. Iya, apa kabar? Baik. Karena saat SMP dulunya. Gara-gara kita beda jurusan kan kita jarang ketemu. Di kelas berapa sih? Alhamdulillah sih, aku punya teman yang baik-baik juga. Terus juga temannya enak diajak ini diskusi-diskusi kalau belajar. Kalau kamu gimana nih? Aku juga kelas juga banyak ya teman-teman yang lain gitu. Kalau guru di jurusan IPS gimana sih? Baik sih, baik. Terus ada yang kayak yang gimana? Oh, ada yang galak lah ya. Kalau di IPA ada sih beberapa kayak guru kimia, guru fisika gitu. Iya. Tapi masih enak ngajarnya. Oke. Ya, aku kelas dulu ya. Iya. Udah Pak. Lagi. Kita lagi. Yang bertala. Silakan anak-anak
Semua, jadi semua. Bapak. Ikut dong, wajib. Teman main masa ya. Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum yuk? Yang belum silakan maju. Apalagi judul konteksnya atau mau apa yang dibicarakan itu? Ayo. Ini dia program kita ini. Kenapa itu? Ayo. Exit. Kamu udah selesai belum sih tugas? Boleh mau di mana nih? Di kafe aja. Boleh. Kafe mana nih? Enggak ada. Sekarang enggak ada ya? Ada apa namanya? Iya. Coba. Oh, salam persahabatan Mbak. Ini sahabat, Pak. Tadi Iya. Yuk, yang mau apa lagi? Yuk, 2 orang lagi. Yuk, yang dikatakan silakan itu. Semuanya dapat. Ini dapat harus main. Saya akan maju. Gak usah malu-malu. Pak, boleh permisi ke WC nggak Pak? Iya, ya. Boleh Pak, boleh Udah ya, main. Hai Aisyah. Halo Ines. Lagi sibuk ngapain Aisyah? Lagi sibuk terus bikin tugas mandi. Tugas apa tuh? Di itu UTS, lagi sibuk UTS sekarang. Oh, dengan UTS. Iya, kamu udah UTS belum? Udah sih, tapi udah minggu kemarin. Oh, ya udah deh. Tapi kita malu-malu aja. Bapak harap itu ya, apa yang Bapak sampaikan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak juga berharap apa yang ada di Bapak ajarkan tadi itu bisa kalian sampaikan ke adik kelas, ibu kalian, ataupun orang-orang yang kalian belajar. Kalau udah berakhir nih, nah Bapak nih mau minta beberapa orang deh menyimpulkan. Ada menyimpulkan materi yang kita bahas. Oke, silakan Kakak. Baiklah, izin Pak untuk menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Intinya adalah kita harus belajar ya Pak bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan
tidak lupa juga kita harus belajar tentang sopan santun, apalagi pada zaman sekarang kebanyakan remaja sopan santun itu sudah kurang ya Pak. Padahal di Indonesia sopan santun itu bukan hanya sekedar hal yang penting dalam berinteraksi antara satu sama lain, tapi juga sudah menjadi budaya dari Indonesia. Bahwasanya orang luar juga sudah banyak yang bilang kalau dari Indonesia itu orang-orangnya sangat sopan, sangat santun, gitu ya Pak. Baik itu dari perilaku maupun tutur katanya. Tapi pada zaman sekarang kebanyakan siswa, terutama siswa SMP maupun kami siswa SMA itu sudah mulai melupakan yang namanya sopan santun, apalagi ketika berbicara ataupun berperilaku, terutama pada orang yang lebih dewasa atau lebih tua gitu Pak. Begitu juga dengan ketika seseorang berinteraksi dengan yang lebih muda, biasanya mereka juga merupakan tentang sopan santun tadi. Terus ya juga penting sekali ketika kita berkomunikasi dengan orang lain harus menatap matanya, walaupun dalam keadaan jarak yang cukup berjauhan ya Pak, apalagi kemarin kan COVID, jadi kita harus ada jarak 1 meter, tapi kita tetap harus bisa mendengarkan mereka dengan baik. Karena itu merupakan salah satu cara berkomunikasi yang baik dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Sekian Pak. Dihapus. Ada yang lain? Bukan. Ya. Tidak. Pak, kalau pesanan-pesanannya Pak, kan tadi udah Bapak ini kan sampaikan materi tentang beretika, sopan santun, dan berlaku dan kepada orang tua. Jadi kesan saya di sini ya, saya senang mendapat materi yang baru gitu kan Pak, bisa menambah wawasan saya untuk dibagikan ke orang lain juga, bagaimana sih cara berinteraksi yang baik dan benar kepada orang tua, berperilaku, beretika dengan sopan dan santun. Lalu untuk pesannya semoga juga teman saya terutama dan teman-teman di sini dapat mengambil hikmah dari apa yang telah didapatkan pada pertemuan kali ini dan juga diterapkan di kehidupan sehari-hari, di mana ketika saat berbicara dengan lawan bicara, baik itu saat sepantaran, orang tua ataupun anak-anak, dapat menyesuaikan dan menyeimbangkan diri gitu Pak. Kalau dari saya sih segitu saja Pak, terima kasih. Terima kasih kepada si Bikin tapi hapus. Kesimpulan sudah, pesan-pesan sudah. Atau ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan pesan-pesannya? Ada lagi? Ya. Ada sih Bapak yang ingin bertanya nih ke kalian mengenai materi Bapak nih. Mana materi yang Bapak sampaikan ini paham nggak? Ya. Kegiatan yang kita lakukan ini seru, bisa aja Seru. Seru di mana? Saya juga main permainan, terus ada materinya dan dibahas. Kegiatannya apa sih kalau seru berarti menyenangkan? Ya udah, itu aja kali ini. Sebelum kita tutup itu ada baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini bisa untuk orang lain atau untuk kita sendiri. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan. Doa selesai. Bapak sangat berterima kasih dan mengapresiasi kalian karena sudah mau datang
yang Bapak sampaikan, bagi yang belum makan tadi ya silakan makan agar isinya itu tidak lemes. Pak siap. Nah, sebelum mengakhiri ada baiknya kita mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.